Wah, hari ini hari apa ya? Betul sekali, hari ini hari Minggu. Waktunya kita sama-sama beribadah. Wah, meskipun sekarang masih di rumah masing-masing ya adik-adik, tapi kita mau sama-sama ibadah dan kita sama-sama percaya kalau Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Jadi, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, arahkan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang layak untuk disembah. Dan Engkau sudah sangat baik dan mengasihi aku. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wah adik-adik, kenapa ya kita harus menyembah dan memuji Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan mau datang ke dunia ini untuk jadi manusia sama seperti kita. Buat apa ya? Karena kita berdosa, kita kadang nakal, tapi Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Yuk adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Wah, hebat ya adik-adik. Ayo kita nyanyi lagi ya lagu ini. Makin semangat lagi. Siap semuanya? Kita nyanyi sama-sama ya. Tepuk tangannya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Wah, hebat banget adik-adik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi ya. Karena tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain penyembahan kita, selain hidup kita. Karena kasih Tuhan sudah sangat besar buat kita. Dan gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus Kristus. Dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini aku bisa memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus bersama dengan teman-teman. Meskipun kami di rumah masing-masing, kami percaya hadirat-Mu ada bagi kami. Sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Halo semuanya anak-anak, apa kabarnya? Iya, tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan ya. Wah, Tante percaya deh kamu memuji Tuhannya dengan semangat. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, semua udah siap? Nah, sekarang Tante Erlin mau bacain satu ayat firman Tuhan ya. Dengerin baik-baik. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, anak-anak, ini satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Wah, janji apa itu ya? Janji yang berharga dan sangat besar. Supaya oleh janji yang berharga dan besar itu, kita memperoleh bagian dalam kodrat ilahi. Ya, dan luput dari hawa nafsu. Jadi, Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu janji bahwa kita tidak akan binasa. Kita mendapatkan bagian kodrat ilahi. Kita tidak binasa artinya kalau kita mati nanti kita tidak dibinasakan di neraka, tapi kita boleh memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Oh bisa ya? Gimana caranya mendapatkan bagian dari kodrat ilahi? Ketika kamu percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa-dosa kita. Kita yang nakal, kita yang bandel, semuanya berdosa. Dan dosa itu mengakibatkan kita bisa mati, binasa di neraka. Tapi Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, kita itu gak usah berbuat apa-apa. Hanya percaya Tuhan Yesus, taat sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan itu kepada kita. Bukan karena kita berbuat baik loh ya. Nah, apakah orang Kristen itu harus berbuat baik? Saya dan kamu apakah harus berbuat baik? Sebagai anak Tuhan kita harus berbuat baik. Tapi bukan supaya selamat, tapi supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena memang kita anak-anak Tuhan diciptakan untuk berbuat baik. Nah, anak-anak semua denger ya, Tante Erlin punya cerita nih. Pada zaman dulu, ini kisah nyata, ada seorang pemuda namanya John Wesley. John Wesley ini adalah anak Tuhan. Dia dibesarkan di keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka belajar Alkitab, mereka dididik secara Kristen, mereka rajin ke gereja. Dan John Wesley pun menjadi pengkhotbah. Dia bercerita tentang kerajaan surga, tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus. Nah, pada suatu kali John Wesley harus berangkat dari rumahnya di negeri Inggris ke Amerika. Karena dia hamba Tuhan, tentu dia mau pelayanan di Amerika. Kemudian John Wesley ini naik perahu layar. Ya, dia naik perahu melintasi lautan. Nah, anak-anak tahu nggak? Tiba-tiba di tengah lautan ada ombak yang besar. Turunlah badai yang besar yang membuat perahu yang John Wesley tumpangin itu terombang-ambing dan ditimbus gelombang yang besar sampai semua penumpang yang ada dalam perahu itu ketakutan. Karena mereka takut kalau perahu itu pecah atau perahu itu terbalik dan mereka tenggelam, mereka bisa mati. Ternyata
anak-anak semua, John Wesley ini juga takut. Dia juga takut. Dia takut kalau dia juga mati. Dia takut melihat badai yang begitu besar dan gelap. Nah, anak-anak, pada saat itu John Wesley sedang ketakutan. Dia melihat di kapal itu ada sekelompok orang, namanya orang Moravian. Mereka itu kelihatannya nggak takut. Kok aneh ya, kata John Wesley. Orang-orang ini kok nggak takut ya? Malah mereka itu ada yang nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, bermazmur gitu ya. Nah, anak-anak, pada saat itu John Wesley penasaran. Terus John Wesley bertanya kepada salah satu di antara mereka, Tuhan nggak takut? Oh tidak, kami tidak takut. Kok Tuhan tidak takut? Ini badainya ngeri sekali, kita bisa mati loh. Tidak, karena kami percaya Yesus, kami tidak takut. Wah, John Wesley tambah penasaran. Terus dia lihat-lihat, terus itu ada anak-anak, ada wanita-wanita, apa mereka nggak takut? Tidak, anak-anak dan perempuan-perempuan di kelompok kami sama sekali tidak takut. Wah, di situ John Wesley berpikir, ternyata orang yang percaya Yesus itu nggak takut mati ya. Kenapa ya? Nah, di situ John Wesley mempelajari dan John Wesley membaca Alkitab dan ketemulah ayat yang tadi kita baca. Ternyata orang yang percaya Yesus itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus dan dia tidak akan binasa. Akhirnya John Wesley berkata, waduh, saya pergi ke sana, pergi ke sini. Saya bercerita tentang firman Tuhan, saya bercerita tentang Alkitab. Yang saya ceritakan apa? Ayo semua berbuat baik, ayo semua jadi anak yang baik, jadi anak Tuhan yang baik supaya kamu selamat. Tapi ketika saya bertemu dengan bencana, dengan badai yang bisa membuat saya mati, saya takut. Ternyata saya nggak percaya Yesus. Wah, dari situ John Wesley bertobat anak-anak ya. John Wesley sekarang akan memberitakan Injil, yaitu apa? Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, bukan karena berbuat baik. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Tapi kita orang Kristen harus berbuat baik supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, anak-anak, mulai dari saat itu John Wesley percaya sama Tuhan Yesus. Dia percaya dan dia tidak takut mati lagi. Dia terus melayani Tuhan kemana-mana. Dia menceritakan Tuhan Yesus sampai dia memenangkan. Sampai semua orang di negara Inggris dan Amerika percaya Yesus. Kenapa? Karena John Wesley bercerita, oh Yesus adalah juru selamat. Siapa yang percaya Yesus dapat bagian dalam kodrat ilahi, yaitu keselamatannya itu dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tante Erli mau bertanya, siapa yang percaya Tuhan Yesus? Iya, semua percaya Tuhan Yesus ya. Bukan karena kamu berbuat baik, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita semua. Siapa yang percaya diselamatkan. Tuhan Yesus sudah bangkit hari ketiga membawa kemenangan bagi kita. Nah, sekarang Tante Erli mau bertanya lagi, siapa yang mau rajin berbuat baik? Angkat tangannya. Iya, semuanya ya mau rajin berbuat baik. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dipermuliakan, supaya orang-orang diberkati. Bukan supaya kita selamat ya, kita sudah selamat. Oke anak-anak, puji Tuhan. Itu cerita dari Tante Erli. Sekarang Tante mau ajak anak-anak semua berdoa ya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian Tuhan di kayu salib yang sudah menyelamatkan kami yang percaya. Kami berjanji untuk rajin berbuat baik agar Tuhan Yesus dimuliakan. Kami percaya kepada janji Tuhan di Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, sampai ketemu lagi sama Tante Erli dan tetap semangat ikut Tuhan Yesus ya. Dadah. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama aku, Cici Edwina. Hari ini kita akan membuat pembatas buku berbentuk kodok. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Bahan-bahan yang diperlukan, pertama ada kertas berwarna hijau dan merah, berukuran 16 x 16 cm. Kedua, ada kertas putih, ukurannya bebas. Lalu ada spidol dan pensil. Kemudian ada gunting, ada double tip atau lem, dan penggaris. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Proses pembuatannya seperti ini. Pertama, kalian ambil kertas yang berwarna hijau. Kemudian, kalian lipat menjadi segitiga. Seperti ini ya. Jadi segitiga, lipat juga ke arah atas untuk membuat segitiga kecilnya. Seperti contoh ya. Lakukan juga pada bagian sebelah kirinya. Jika sudah rapi, kalian bisa membuka kedua segitiga ini. Kemudian, kalian lipat yang bagian atas ini ke arah sini ya, ke arah depan. Setelah dilipat seperti ini, lipat lagi segitiga yang tadi, kemudian masukkan ke lubang ini. Setelah dimasukkan, kalian bisa melipatnya seperti ini. Lakukan juga pada bagian yang sebelahnya. Nah, jika sudah jadi dan sudah dilipat, akan jadi seperti ini. Kemudian, kalian bisa menghias pembatas buku ini. Aku mau bikin bentuknya seperti kodok ya. Pertama, kalian ambil kertas yang warna merah tadi. Kemudian, buat kotak berukuran 7 x 7 cm. Nah, jika sudah jadi kotaknya, beri lem pada bagian putihnya. Kemudian, kalian tempel pada kertas hijau tadi. Memasukkannya di sini. Kalau ukurannya nggak sesuai, kalian bisa potong sesuai kertas hijaunya. Jadi seperti ini. Kemudian kalian buat bentuk bulat untuk matanya ya. Kalau sudah bikin bulatannya seperti ini, bulatan putih yang kecil dan bulatan yang berwarna hijau besar. Kemudian kalian tempelkan bulatan putihnya ke bulatan hijau seperti ini. Kemudian di tengahnya beri spidol warna hitam untuk matanya. Kalau sudah ditempel seperti ini, kalian gunting sedikit di bagian sini. Kemudian kalian bisa ambil spidol dan memberi mata di bagian putihnya seperti ini. Kalau sudah jadi bagian matanya, kalian bisa tempelkan matanya di bagian badannya seperti ini. Kalau sudah jadi, bakal kayak gini. Lucu kan? Kalian bisa mengaplikasikan pembatas buku ini ke buku yang kalian mau baca. Contohnya seperti ini. Contohnya kalian ambil buku, kemudian baca. Nah, kalian kalau udah selesai halamannya, kalian bisa selipkan di sini.
Nah, selamat membuat. Nah, kalian sudah lihat kan cara pembuatannya? Kalau sudah jadi, kalian bisa foto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat membuat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!